Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku mau lanjutin, sebenarnya nggak lanjutin sih, tapi mau cerita kenapa alasan aku buat pulang balik ke Indonesia. Jadi karena setelah nenek sudah meninggal, habis itu nggak ada yang ditakutin atau nggak terpikirkan saat itu buat pulang gitu, karena emang nggak ada niatan pulang saat itu pun. Tapi setelah udah 1 bulan masa aku liburan bareng sama keluarga nenek, terus aku sama teman-teman aku, balik lagi aku harus kerja kan. Nah di situ aku dibantu sama agensi juga nyari-nyari majikan. Mungkin ada beberapa dari kalian juga udah nonton video aku yang aku udah ada di majikan yang baru. Itu sebenarnya majikan yang kesekian kalinya aku pindah karena banyak alasannya gitu. Karena sebenarnya bukan banyak alasan, tapi emang keadaannya yang bikin aku nggak stay di situ. Terus akhirnya aku pindah-pindah lagi. Mungkin aku bakal ceritain juga kenapa aku pindah-pindahnya. And the end, aku akhirnya ditempatin di satu rumah yang di situ ada kurang lebih 8-10 orang kalau weekend. Tiap harinya juga ada banyak orang, dimana emang keluarga besar satu rumah, ditambah ada anjing 2. Sebenarnya aku pun nggak tahu kalau aku ada alergi anjing, tapi pas udah beberapa minggu di situ, aku baru ngerasa kalau badan aku semakin drop karena emang kurang nafsu makannya. Terus pusing, mual. Kalau nyium bau anjing, kan anjing itu khas ya baunya. Even dulu majikan aku yang dulu, nenek menantunya punya anjing, tapi karena enggak sering di rumah nenek, jadi cuman selewat-selewat doang, itu enggak bikin aku kenapa-napa gitu. Dan kalau yang di rumah baru ini, itu bikin aku sampai ada efek di akunya gitu, sampai aku ke klinik 2 kali, itu pakai biaya sendiri. Dan yang terakhir itu aku di rumah nenek 43 kilo. Terus setelah kejadian aku sakit-sakit bolak-balik ke klinik, jadi 38 kilo. Ya, 38 kilo. Terus makin turun hampir 37 kiloan gitu. Dimana hari itu tengah malam dada aku sampai yang namanya sesek banget, nggak bisa tidur, nggak tahu gelisah, nggak tahu gimana. Akhirnya aku minta dibawa ke UGD gitu. Habis di UGD dicek segala macam, dicek jantung apa juga ya, karena emang ada alergi. Terus jadinya malah ketakutan yang berlebih gara-gara anjing gitu. Tapi ya pokoknya semuanya itu bikin aku sakit, ditambah biaya segalanya, rumah sakit, dari transportasi juga kita kesananya naik taksi. Even majikan yang baru itu punya mobil, punya motor, tapi kita kesananya pakai taksi. Mungkin itu karena emang udah tengah malam juga, jadi ya nggak tahu kenapa kita pakai taksi. Terus impusan aku kan belum habis ya saat itu. Si majikan yang baru ini ngomong ke dokter, udahlah dok, pulangin dia aja, katanya bilang kayak gitu. Aku harus kerja di situ udah jam 9 dan ngurus administrasi segala macam, jam 11 baru pulang.
Terus aku yang udah bayar berobat pakai uang aku sendiri, ditambah pas di rumah majikan yang baru aku bilang, aku masuk kerja telat gara-gara nganterin kamu ke IGD, dan gaji aku dipotong sekian jam, aku minta kamu ganti rugi. Aku juga nggak mau ribet, jadi yaudah aku ganti gitu kan. Nggak ada ngomongan kayak gitu sih, cuman kayak ya dalam hati yaudah gue ganti. Habis gitu ya emang aku kasihin uangnya dan ya diterima juga. Terus dia udah minta uang ganti rugi karena telat masuk kerja. Habis gitu ditambah dia minta juga uang taksinya. Sebenarnya dibilang terlalu berat sih, ya kerja apa sih yang nggak berat gitu ya, karena jaga lansia pasti malamnya juga bangun terus, ditambah neneknya nggak bisa bangun sendiri, harus bukan dibopong sih, kayak dibantuin bangun. Terus di situnya ada anak kecil, kadang aku juga disuruh jaga, ditambah suka masak-masak. Itu yang bikin aku ngerasa tambah berat. Pertama awal-awal 2 minggu itu aku kan karena udah sakit, aku pertahanin gitu kan, aku kuat, it's okay kok gitu kan, ada anjing juga nggak apa-apa. Di awal emang majikan aku nggak nyuruh buat ngebersihin anjing gitu kan, tapi lama-kelamaan disuruh ngebersihin anjing juga, disuruh ngebersihin kotorannya segala macem, yang akhirnya sampai keterusan aku sakit gitu. Terus salah satu anaknya sebelum aku pulang sebenarnya ngajuin kayak, kamu jangan pulang lah gitu, nenek udah sayang sama kamu, nenek udah mau kamu, gimana kalau misalnya aku naikin gaji gitu. Tapi ya emang sih aku butuh uang gitu, tapi kesehatan aku pun juga penting. Gimana aku bisa kerja nyari uang kalau aku sakit gitu kan. Ada uang tapi endingnya buat bayar berobat atau ke rumah sakit gitu kan, nggak adil gitu untuk akunya. Nggak, kalaupun mereka saat itu milih anjingnya yang diungsikan atau dipindahkan ke rumah bukan orang lain ya, kayak diadopsi sama yang anggota keluarga yang lain gitu, mungkin aku bakal masih stay di situ. Tapi mau gimana pun juga aku tahu kalau di luar negeri itu anjing itu udah kayak keluarga sendiri gitu, nggak bisa lu diganggu gugatin atau disuruh milih, lu milih anjing atau caregiver gitu. Even mereka butuh juga ya karena anjing kan udah jadi keluarga mereka gitu. Jadi nggak ada jalan lain gitu, karena satu aku nggak mau di situ karena ada anjingnya, yang satunya nggak mau mindahin anjingnya gitu. Jadi nggak lama dari situ akhirnya aku pulang. Gitu ceritanya. Lanjutan ceritanya, jadi sebelum akhirnya aku dapat majikan yang terakhir yang ada anjingnya itu dan sampai akhirnya aku pulang, itu aku udah ganti-ganti 9 kali majikan.